Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peninggalan budaya manusia purba di Indonesia ataupun di dunia. Yaitu peninggalan budaya. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Peninggalan kebudayaan pada masa praaksara di Indonesia sangatlah banyak. Terutama pada zaman batu, kebudayaan pada zaman batu terbagi lagi menjadi kebudayaan zaman batu tua, Paleolitikum, kebudayaan batu Madia, Mesolitikum, kebudayaan batu muda, Neolitikum, dan kebudayaan batu besar, Megalitikum. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak peninggalan-peninggalan kebudayaan apa saja yang ada di masa praaksara di Indonesia ini. 1. Kebudayaan batu tua, Paleolitikum. Kapak perimbas. Kapak ini terbuat dari batu tidak punya tangkai. Digunakan dengan cara menggenggam, dipakai untuk menguliti binatang, memotong kayu, dan memecahkan tulang hewan buruan. Kapak perimbas banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di dalam kebudayaan Pacitan. Kapak perimbas dan kapak genggam dibuat dan digunakan oleh jenis manusia purba Pithecanthropus. Yang selanjutnya, kapak genggam. Kapak genggam mempunyai bentuk nyaris sama dengan jenis kapak penetak dan perimbas. Namun, bentuknya jauh lebih kecil. Fungsinya untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging satwa buruan, dan keperluan lainnya. Pada tahun 1935, penelitian Ralph van Koekswoerd berhasil menemukan sejumlah kapak genggam di Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Karena ditemukan di Pacitan, maka disebut kebudayaan Pacitan. Alat-alat sepih. Alat-alat sepih terbuat dari pecahan-pecahan batu kecil, digunakan sebagai perangkat penusuk, pemotong daging, dan pisau. Alat-alat sepih banyak ditemukan di daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah, masih termasuk kebudayaan Ngandong. Perkakas dari tulang dan tanduk. Perkakas, tulang, dan tanduk satwa banyak ditemukan di daerah Ngandong, dekat Ngawi, Jawa Timur. Alat-alat itu berfungsi sebagai perangkat penusuk, pengorek, dan mata tombak. Oleh peneliti arkeologis, perkakas dari tulang tersebut sebagai kebudayaan Ngandong. Alat-alat serpi dan alat-alat dari tulang dan tanduk ini dibuat dan digunakan oleh jenis manusia purba Homo saulicensis dan Homo wajangkensis. 2. Kebudayaan batu Madia, Mesolitikum. Kebudayaan batu Madia ditandai oleh adanya usaha untuk lebih menghaluskan perkakas yang dibuat. Dari penelitian arkeologis, kebudayaan batu Madia di Indonesia mempunyai persamaan kebudayaan dengan yang ada di daerah Tonkin, Indochina (Vietnam). Diperkirakan bahwa kebudayaan batu Madia di Indonesia berasal dari kebudayaan di dua daerah yaitu Baskon dan Hoabin. Oleh sebab itu pula, kebudayaan dinamakan kebudayaan Baskon Hoabin. Hasil-hasil kebudayaan Baskon Hoabin ada antara lain sebagai berikut. A. Kebudayaan kapak Sumatera, Pebble. Bentuk kapak ini bulat, terbuat dari batu kali yang dibelah dua. Kapak genggam jenis ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera, antara Langsa, Aceh, dan Medan. B. Kapak pendek, H.C. Horte. Jenis kapak genggam bentuknya setengah lingkaran. Kapak ini ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya, Kejongwendigen. Berasal dari bahasa Denmark, kejogen berarti dapur, dan moding artinya sampah. Jadi Mojangkomedinger adalah sampah dapur berupa kulit-kulit siput dan kerang yang telah bertumpuk selama beribu-ribu tahun sehingga membentuk sebuah bukit kecil yang beberapa meter tingginya. Fosil dapur sampah ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Abri Sos Roch adalah gua-gua batu, karang, atau ceruk yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba, berfungsi sebagai tempat tinggal. Lukisan di dinding gua. Terdapat di dalam Abri Sos Roch lukisan menggambarkan satwa buruan dan cap tangan berwarna merah. Lukisan di dinding gua ditemukan di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, di Gua Raha, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, dan di Danau Senati, Papua. 3. Kebudayaan batu muda, Neolitikum. Hasil kebudayaan zaman batu muda menunjukkan bahwa manusia purba sudah mengalami banyak kemajuan dalam menghasilkan alat-alat. Ada sentuhan tangan manusia,
Bahan masih tetap dari batu, namun sudah lebih halus, diasah dan sentuhan rasa seni. Fungsi perangkat yang dibuat jelas untuk penggunaannya. Hasil budaya zaman Neolitikum antara lain kapak persegi dibuat dari batu persegi. Kapak ini digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan melakukan upacara. Di Indonesia, kapak persegi atau juga disebut beliung persegi banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kapak lonjong, kapak ini disebut kapak lonjong sebab penampangnya berbentuk lonjong. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Alat digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan memotong kayu atau pohon. Jenis kapak lonjong ditemukan di Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Mata panah terbuat dari batu yang diasah secara halus. Gunanya untuk berburu. Penemuan mata panah terbanyak di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Gerabah dibuat dari tanah liat, fungsinya untuk berbagai keperluan. Perhiasan, masyarakat pra-aksara telah mengenal perhiasan, diantaranya berupa gelang, kalung, dan anting-anting. Perhiasan banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Alat pengukur kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu yang akan digunakan sebagai bahan pakaian. Adanya perangkat ini membuktikan bahwa pada zaman Neolitikum manusia pra-aksara sudah mengenal pakaian. 4. Kebudayaan batu besar Megalitikum. Istilah Megalitikum berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan litos artinya batu. Jadi Megalitikum artinya batu besar. Batu-batu besar maksudnya. Manusia pra-aksara menggunakan batu berukuran besar untuk membuat bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada roh-roh nenek moyang. Bangunan didirikan untuk kepentingan penghormatan dan pemujaan. Dengan demikian, bangunan Megalitikum berkaitan erat dengan kepercayaan yang dianut masyarakat pra-aksara pada saat itu. Bangunan Megalitikum tersebut tersebar di seluruh dunia. Berikut beberapa bangunan Megalitikum. Menhir. Yang pertama ada menhir, adalah sebuah tugu dari batu tunggal yang didirikan untuk upacara penghormatan roh nenek moyang. Menhir ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Sargofagus adalah peti mayat yang terbuat dari dua batu yang ditengkukkan. Peninggalan ini banyak ditemukan di Bali. Dolmen adalah meja batu tempat menaruh sesaji, tempat penghormatan kepada roh nenek moyang, dan tempat meletakkan jenazah. Daerah penemuan adalah Bondowoso, Jawa Timur. Peti kubur batu adalah lempengan batu besar yang disusun membentuk peti jenazah. Peti kubur batu ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Waruga adalah peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus atau bulat yang dibuat dari batu utuh. Waruga banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Arca adalah patung terbuat dari batu utuh. Ada yang menyerupai manusia, kepala manusia, dan hewan. Arca banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Punden berundak adalah tempat pemujaan. Bangunan ini dibuat dengan menyusun batu secara bertingkat. Menyerupai candi, punden berundak ditemukan di daerah Lebak, Sibedug, Banten Selatan. 5. Kebudayaan zaman logam. Kebudayaan perunggu di Indonesia diperkirakan berasal dari daerah bernama Dongson di Tonkin, Vietnam. Kebudayaan Dongson datang ke Indonesia kira-kira abad ke-300 sebelum Masehi, dibawa oleh manusia subras Diutro Melayu muda yang mengembara ke wilayah Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan zaman logam antara lain nekara adalah tabur besar yang berbentuk seperti dandan yang terbalik. Benda ini banyak ditemukan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Nelayan, dan Irian. Moko yang berukuran lebih kecil ditemukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Nekara dan moko dianggap sebagai benda keramat dan suci. Kapak perunggu terdiri beberapa macam. Ada yang berbentuk pahat, jantung, dan tembilang. Kapak perunggu juga disebut sebagai kapak sepatu atau kapak corong. Daerah penemuannya Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, dan Irian. Kapak perunggu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Candrasa, jenis kapak namun bentuknya indah dan satu sisinya panjang. Ditemukan di Yogyakarta.
Candrasa digunakan untuk kepentingan upacara keagamaan dan sebagai tanda kebesaran. Perhiasan perunggu. Benda-benda perhiasan perunggu seperti gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, bandul, kalung pada masa Purundagian banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Manik-manik adalah benda perhiasan terdiri berbagai ukuran dan bentuk. Manik-manik dipergunakan sebagai perhiasan dan bekal hidup setelah seseorang meninggal dunia. Bentuknya ada silinder, segi enam, bulat, oval. Daerah penemuannya di Sangiran, Pasemah, Gilimanuk, Bogor, Besuki, dan Buni. Bejana perunggu adalah benda yang terbuat dari perunggu berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan makanan. Bentuknya bulat, panjang, dan menyerupai gitar tanpa tangkai. Benda ini ditemukan di Sumatera dan Madura. Arca perunggu, benda bentuk patung yang terbuat dari perunggu menggambarkan orang yang sedang menari, berdiri, naik kuda, dan memegang panah. Tempat-tempat penemuan di Bangkinang, Riau, Lumajang, Bogor, dan Palembang. Demikian pemaparan berkaitan dengan budaya yang ada di Nusantara pada periode prasejarah.